Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, menjadi berprestasi merupakan impian dari sebagian mahasiswa yang ada di UNSU. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah. Beberapa waktu lalu, UNSU mengantarkan mahasiswa ke ajang bergengsi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2022 yang diselenggarakan di Kota Malang. Trik apa saja yang mereka persiapkan dalam menuju ajang bergengsi kali ini? Di kesempatan pada kali ini, dengan mengusung tema Pesta Gemilang Mahasiswa UNSU di PIMNAS 2022, kita akan kupas tuntas tentunya di podcastnya Pongpong. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Yang pertama ada Muhammad Rionaldo. Hai Rio. Hai. Nah, Rionaldo ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi kesejahteraan sosial semester 5. Nah, selain itu beberapa prestasi yang didapatkan oleh Rionaldo, yang pertama adalah kredensial mikro mahasiswa Indonesia program digital marketing ya di 2021. Kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Islam Makassar 2021. Kemudian ada kemah budaya kaum muda regional 2021 juga 2021, dan terakhir mendapatkan medali emas kategori poster PIMNAS 2022 di Kota Malang yang baru saja didapatkan. Kemudian di sampingnya Rio ada Aini Tasya Nadria. Oke. Aini Tasya Nadria ini merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi kesejahteraan sosial semester 5. Nah, beliau juga merupakan salah satu mahasiswi yang memiliki prestasi yang luar biasa, di antaranya lulus pendanaan pada PKN 2021, kemudian PMN di Universitas Boswa Makassar ya 2021, kemudian dan terakhir mendapatkan medali emas kategori poster PIMNAS 2022 barengan dengan Rionaldo. Dan yang terakhir ada Mbak Indah Adelia. Indah Adelia ini merupakan mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi Ilmu Komunikasi semester 7 ya. Semester 7. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi. Terlihat dari beberapa prestasi yang beliau dapat, diantaranya adalah studi independen Bina Akademi pada tahun 2021, kemudian The Best Intelligentsia Duta Genre Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, dan terakhir adalah mendapatkan medali emas kategori poster PIMNAS 2022 di Kota Malang. Oke. Nah, kan banyak nih prestasinya. Kita kembali nih ke PIMNAS yang baru-baru ini yang didapatkan. Boleh nggak sih dijelaskan dulu awal mulanya kok tertarik sih gabung ke PIMNAS? Kita mulai dari Rio dulu ya. Sebelum akhirnya kalian jumpa dan membentuk satu tim. Kalau dari saya sendiri memang suka gitu Bang dalam kategori menulis gitu kan. Jadi memang ketertarikan dalam ikut program kreativitas mahasiswa ini besar di saya. Selain itu juga waktu di awal kuliah itu ada sosialisasi dan mengatakan bahwa jika lulus dalam PIMNAS itu mendapatkan bebas skripsi dan juga dapat jalan-jalan, reward jalan-jalan ke Malaysia. Itu yang membuat semangat saya itu bergairah gitu. Berarti di samping memang hobinya menulis, tapi didorong dengan reward yang dijanjikan oleh kampus ya. Benar. Kalau dari Mbak Aini sendiri gimana nih? Kalau untuk saya sendiri, saya memang dari dulu itu suka gitu Bang, kayak buat proposal gitu kan, kayak suka jalan-jalan. Jadi kalau misalnya PKM ini kan kita kan menentukan judul sama tempat gitu, mau gimana kita melakukan sosialisasinya atau mengabdi masyarakat. Nah, jadi saya tertarik itu Bang, karena saya suka jalan-jalan, suka belajar sambil traveling gitu kan Bang. Yaudah saya ikut bergabung di PKM tahun lalu, ya alhamdulillah cuma sampai pendanaan. Ya sekarang alhamdulillah sampai ke PIMNAS. Berarti tahun lalu udah sempat coba, namun baru sampai pendanaan dan nggak putus asa dicoba lagi, dan memang beruntung di tahun ini sampai dapat di PIMNAS
dan akhirnya dapat Oke, luar biasa sekali. Nah, sementara kalau Mbak Adi, Oke, mungkin dari teman-temannya yang lain karena suka menulis buat artikel gitu ya, tapi kalau saya sendiri beda karena niatnya ikut awalnya gitu karena kayak kalau misalnya lulus BIMNAS bebas skripsi nih, jadi kayak wow luar biasa ya buat yang dikasih kampus gitu. Makanya kayak pas ditawarin sama Aca buat gabung ke tim, saya kayak seneng gitu suka. Jadi kayak ketika masuk baru ngerti, oh ternyata kayak gini nih PKM gitu, pahamnya setelah masuk gitu. berarti paham Iya, setelah masuk dulu baru baru gitu. ngerti gitu. Berarti memang reward yang diberikan bebas skripsi dari kampus itu memang betul-betul Membuat semangat ya. Iya, bergairah. kayaknya memang susah banget ya menulis skripsi. Iya. Jadi semakin bersemangat Tapi untuk ternyata lebih susah membuat PKM. Oh, benar. Skripsi. walaupun setim gitu. Oke, Iya. 6 bulan. Nah, ini kan tadi udah ceritanya gimana awal mulanya tertarik dengan PKM. Kemudian setelah itu gimana sih kalian bisa membentuk satu tim sebelumnya? Apa sebelumnya sudah buat tim lebih dahulu atau memang udah ada tim kalian gitu? Gimana cara kalian berkomunikasinya dan akhirnya menjadikan satu tim? Untuk kebentuk kelompok sendiri, kebetulan kami awalnya difasilitasi oleh program studi kesejahteraan sosial dari Pak Sahran, yaitu sekretaris prodi. Jadi kami kemarin itu ada disuruh buat tugas, dan kalau tugasnya ini bagus dilihatnya itu nanti akan dikumpulkan orang-orangnya, dijadikan satu dan dibentuklah tim. Nama timnya itu super tim. Dari situlah saya ketemu dengan Aca sama tim saya satu lagi, Jayan Ramadanti. Lalu setelah itu si Aca merekomendasikan Kak Indah untuk bergabung ke tim. Udah dari situlah ketemu Kak Indah. Memang kebetulan juga Kak Indah ini kan bidangnya itu public speaking, dan kebetulan kami juga kekurangan dalam bidang itu. Jadi disitulah ketemu Kak Indah dan mengajak Kak Indah untuk bergabung ke tim kami. Oke. Nah, tadi berarti awal mulanya itu dibentuk oleh pembina ya? Iya. Oke, seperti itu. Nah, setelah pembentukan ini untuk penentuan panitia jadi ketua tim itu gimana? Atau main tunjuk udah di kamu aja, atau memang ada beberapa poin-poin supaya bisa dia menjadi ketua tim gitu? Untuk ketua sendiri itu bang, bagi siapa yang lagi judul itu dia jadi ketuanya. Jadi kalau misalkan judul ketua ini lebih dari 2 yang di ACC itu bisa digantikan sama anggota lainnya. Nah, mengenai judul di kemarin, boleh tahu nggak judulnya apa yang diangkat waktu ketuanya sampai di sini? Ayo, boleh ketuanya yang jawab, boleh yang lain. Oke, jadi judulnya sendiri itu ada pengembangan model mikrovoltir berbasis aplikasi digital sebagai mediator relawan guna membantu aktivitas keseharian penyandang tunanetra di DPD Pertama Sumatera Utara. Oke, boleh jelaskan sedikit nggak itu programnya apa dan sasarannya itu siapa? Nah, untuk sasarannya sendiri itu penyandang tunanetra, dan kami membuat suatu aplikasi berbasis mikrovoltir. Di dalam itu melalui video call. Jadi ini para penyandang tunanetra itu kan kayak susah kan menjalankan aktivitas, jadi harus ketergantungan dengan orang yang di rumah. Jadi kalau misalnya butuh waktu minta tolong ke orang lain kan butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini kayak tinggal sekali klik aja panggil relawan, maka penyandang tunanetra dapat terbantu oleh relawan yang ada di aplikasi Mata Juta. Jadi kurang lebih itu gambaran aplikasinya itu sama kayak Grab gitu. Kalau Grab itu kan ada drivernya, terus ada penumpangnya. Kalau di aplikasi kami sendiri di situ ada relawannya, ada penyandang tunanetranya yang membutuhkan relawan. Dalam judul semalam itu dia berarti masuk ke kategori PKM apa? Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ini tim udah terbentuk, judul udah ACC. Boleh nggak dikasih tahu gimana sih proses-prosesnya sebelum akhirnya teman-teman ini sampai ke PIMNAS gitu? Pasti banyak nih kan lika-liku yang dihadapinya ya kan, luar biasa. Boleh ceritakan nih biar jadi motivasi kalau sobat kopongin ada. Setelah lulus judul kan proposal, lalu kami menulis proposal. Di sini saya tuh nggak mau tuh kerja sendiri, semua tim itu harus bekerja. Jadi kami bagikan satu-satu bab, itu kan ada 4 bab gitu kan. Untuk bab 1 sendiri ditulis oleh Kak Indah, bab keduanya itu ditulis Aca, bab 3-nya itu ditulis oleh Danti, dan bab 4-nya itu saya. Jadi memang semua itu mengerti gitu penulisan proposal. Jadi kalaupun memang nggak ngerti nanti dibantu sama yang lain. Iya, saling backup gitu, karena memang
ini kan namanya tim, bukan kerja sendiri. Mungkin banyak orang di luar sana mikir kalau PKM ini ngerjainnya nanti sendiri, aku sendiri yang kerja, jangan kayak gitu. Harus dibagi ke teman-temannya, percaya sama kawan itu bahwa kawan itu bisa gitu. Berarti intinya teamwork lah ya. Ya, benar. Intinya teamwork. Oke. Nah, berarti setelah itu boleh jelaskan lagi nggak tahapan-tahapannya setelah lulus dulu, maupun pendanaan proposal, apalagi yang dilalui? Nah, setelah proposal dan ACC itu disamping lagi dari tim SMCC untuk dimasukkan ke Kemdikbud ya untuk pendanaan. Nah, jadi setelah lulus pendanaan baru kami melakukan lomba ya, PTMA singkatnya gitu ya. Jadi sebelum itu iya. kami melakukan kegiatan dulu Iya, proposal. kegiatan, iya, menjalankan programnya gitu. Iya. Setelah pendanaan baru ada juga lomba yang dibuat oleh Muhammadiyah se-Indonesia. Iya. Iya. Alhamdulillah tim kami mendapatkan juara 3. Berarti sebelum ke Pimas ada lomba itu Muhammadiyah. Muhammadiyah guna dapat prestasi juara 3 se-Muhammadiyah seluruh Indonesia. Nah, berarti dalam habis pendanaan kita turun ke masyarakat, mengaplikasikan proposal tadi, pendapat program itu berapa lama? Itu kurang lebih selama 4 bulan. Itu kami dari awal itu perkenalan sama DPD Pertuni, terus ngasih tahu apa yang kami buat, terus sosialisasi tentang aplikasinya, terus di akhir itu kami melakukan penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, serta evaluasi bersama DPD Pertuni. Nah, di mana saat teman-teman ini momen-momen dibutuhkan bahwa teman-teman ini bisa pada saat di mana dan gimana sih perasaannya? Jadi itu kan sebelum lulusan timnas kami ada namanya PKP2 ya. Iya. Nah, jadi di PKP2 itu kan lomba ke seluruh Indonesia juga kan, tapi melalui daring saat itu. Jadi setelah PKP2 baru diumumin bahwasannya yang lolos ke timnas siapa aja. Jadi setelah itu barulah ke Malang untuk lomba ya, Untuk presentasi lagi di sana secara offline. secara Kalau offline. pertama itu kan secara daring, ini secara offline-nya di sana. Oh, ada juga presentasi secara daring. Ya, untuk Iya. tahap awal itu sebelum masuk ke Pimnas itu ada PKP2 secara online itu di satu Indonesia itu kayak dibagi per kelas, baru nanti di sana juga disaring lagi dari presentasi itu disaring lagi program mana yang paling bagus untuk bisa masuk ke Pimnas. Biasa. Nah, trik apa sih yang disiapkan gitu untuk mengejar supaya tim lain itu masuk ke Pimnas? Ada nggak trik-trik apa? Mulai dari penyusunannya barangkali atau public speaking atau penjelasannya atau programnya sendiri. Kalau dari saya sendiri trik itu memang mengambil anggota itu sesuai dengan kebutuhannya. Kayak si Aca ini memang jago di editing, kalau Kak Indah ini di public speaking, sedangkan di Danti itu orangnya teliti. Jadi saat saya ini kan orangnya nggak teliti gitu kalau waktu penyusunan laporan ataupun pembuatan judul atau proposal gitu. Jadi nanti si Danti yang melihat typo-typonya itu di mana gitu. Kalau dari saya sendiri itu Sebenarnya kalau untuk itu bang harus saling kerjasama, ikhlas gitu kan, dan sabar. Kalau misalkan kita membuat mencapai tujuan itu harus sabar, nggak bisa langsung main buru-buru atau apa gitu kan. Jadi kalau untuk saya sendiri sih saya menjalani harus dengan ikhlas. Intinya ikhlas saja ya. Karena pun ini juga goalsnya sama-sama. Iya. Oke, nah setelah sampai di Pimnas ini, ada kultur shock nggak sebelumnya? oh shock banget waktu Banyak. presentasi hari pertama itu kan Ada ngelihat juga gitu. melihat anak UGM, anak IPB, Brawijaya presentasi itu mentalnya agak sedikit down ya bang, sampai bolak-balik ke kamar mandi buat nenangi diri gitu. Rupanya kami di presentasi itu di hari kedua dan itu alhamdulillah itu udah tenang gitu kan, udah bisa presentasi dengan maksimal. Itu sih kultur dari saya. Ya, dan alhamdulillah dosen pendamping kami itu selalu semangati kami walaupun misalkan kami down ini kan, dibilang dosen pendamping kami kan yakin kan harus bisa menang, selalu dibilang gitu kan bang. Jadi di saat mental kami down jadi kami tetap semangat gitu bang. Kayak misalkan kami ada kendala gitu dalam presentasi gitu kan, selalu dibilang alah bisa gitu kalian gitu, jadi kami tetap termotivasi gitu untuk bisa menang ya alhamdulillah Ya, gitu bang. supaya tetap optimis terus Iya ya. benar. Dari Mbak Adilnya sendiri ada nggak kultur shock? Kayaknya sudah diwakilkan ya Sudah. teman-teman semua. Jadi kayak tapi dia sembari kita ngedom lihat
kompetitor kita yang luar biasa, jadi itu semakin semangat kita untuk melakukan lebih Iya, baik. betul. Jadi kayak kami optimalisasikan kerja kami, presentasi kami sampai jam 12 malam pun di sana kami tetap latihan gitu sama dosen pendamping. Oke, luar biasa. Nah, kemarin kan berhasil mendapatkan medali emas untuk kategori poster. Saya note di kategori, emang ada beberapa kategori sih sebenarnya di Primas itu. Untuk kategori sendiri itu ada 2 bang, kategori poster sama presentasi. Itu aja. Oh, ada kategori poster sama presentasi. Dan kebetulan dari tim kalian mendapatkan kategori posternya. Nah, berdasarkan hasilnya nih, kira-kira yang menurut kalian itu memang wajib, memang kalian itu optimis bakal menang di poster itu bagaimana? Sebenarnya ke presentasi bang, ke poster itu kurang sebenarnya. Berarti nggak expect sebenarnya ke Ya, posternya. jadi apa yang kami pikirkan itu kayak ya udah gitu, nggak sesuai. Cuman ya udah alhamdulillah gitu kan. Kami selalu bersyukur gitu apapun rezekinya gitu, gimana rezekinya. Ya misalkan lah kayak lihat orang lain gitu kan, oh bisa dia menang presentasi gitu, kita nggak boleh iri gitu ya, kita kan punya masing-masing kayak mana ya bang, kayak masing-masing rezekinya gitu ya. Udah sih bang gitu aja, jadi kayak saling bersyukur gitu. Waktu selama di sana tahu nggak berapa tim yang berhasil tembus ke tim nasional? Yang dari unsur Yang dari unsur berapa? yang dari unsur cuma 4 tim. 4 tim. Tapi yang dapat prestasi tinggi dari tim mata kita. Alhamdulillah. Kalau untuk keseluruhannya dari seluruh Indonesia Itu ada 370 sekian Iya. dari tim. 70 gitu kurang lebih. berarti sayangnya luar biasa ya, bisa Alhamdulillah gitu. luar biasa Seluruh memang, luar Indonesia biasa. gitu ya. Tapi saya yakin sih bahwasanya apa yang kalian dapatkan saat ini itu merupakan hasil dari kerja keras kalian selama ini yang memang nggak sudah-sudah. Karena saya juga dulu pernah ikut PKB juga seperti itu. Ada up down gitu. Pasti adalah aduh udahlah. Baik banget nih kali ini. Nah, di sana berapa hari sih waktu itu? Kurang lebih sendiri 8. Iya, 8 hari. 8 hari. Yang kemalangnya itu ada 6 hari sih bang, dari Senin sampai Sabtu. Kalau lombanya dari tanggal 30 sampai tanggal 4. Jadi kami berangkat dari Medan itu tanggal 28 ya, karena kan untuk persiapan nggak mungkin kami datang langsung ikut pembukaan gitu kan bang. Jadi kami ya ke hotel, istirahat gitu kan, sembari kayak latihan sedikit demi sedikit gitu kan bang. Udah bang. Untuk ini apa namanya, privilege sendiri lah selama di sana itu apa aja sih yang didapatkan selama di sana ya sebelum akhirnya mendapatkan prestasi? Privilege dari USU ya. Iya. Kalau untuk privilege dari USU luar biasa ya, karena kayak dari penginapan, uang transport itu dikasih sama USU. Alhamdulillah ya. Akan dapat uang Gitu, jajan. dapat uang jajan. Terima kasih Om Sri. Gitu. Luar biasa sih, karena kalau kami dengar dari kampus lain itu ada yang kayak penginapan itu agak ada yang ditanggung, terus kayak privilege setelah menang juga kan. Jadi kami bersyukur ya. Kalau Om Sri dikasih uang jajan lagi nih, kalau kampus lain cuma penginapan sama transportasi, tapi nggak kasih uang jajan. Berarti memang istilahnya reward yang diberikan Iya. untuk tim yang bermain Iya. ya. Unsur sangat mendukung lah Ya, gitu. karena pun ajang ini merupakan ajang yang bergengsi bagi kalangan mahasiswa dan sekaligus mengangkat nama unsur Iya, menjadi ke nasional. Berarti sesuai tagline-nya Om Guru cerdas dan terpercaya. Luar biasa unsur. Nah, setelah itu dan udah dapat nih pengumuman bahwasanya setelah itu apa yang terjadi? Kegiatan apa lagi mau dilakukan? Kalau setelah itu saya ini berencana nanti akan ada lanjutannya dari program ini. Jadi nanti kami tetap akan mengajukan judul sesuai dengan proposal yang saat ini kami gunakan gitu. Jadi kayak ada tahap 1, tahap 2 gitu. Karena memang kan waktu di awal itu di proposal itu kami ada nyusun kayak di bulan ini kami mau ngapain, bulan ini mau ngapain, tahun ini mau targetnya kayak mana gitu. Ada program keberlanjutan. Iya, dia nggak stuck ini programnya CPKN ditinggal gitu aja. Berarti nggak semerta-merta karena PKN Iya. kita buat ini tetap programnya gitu berkelanjutan. kan. Iya, benar. Jadi istilahnya ilmunya tetap bermanfaat Iya, seterusnya. benar. Nah,
boleh dikasih semangat ya atau tips and trik buat teman-teman yang mungkin kedepannya itu bakal mengikuti PKM, apa jadi persiapan dari awal sampai akhir gitu, supaya ya nular lah prestasinya gitu. Indah nih the best. Oke, intinya ikutin aja alurnya, semangat, sabar, terus limitnya itu tetap harus dijaga kekompakannya. Dan yang namanya PKM itu kan ada buku pedoman ya, jadi ikutin aja pedomannya, terus kayak lanjutkan doa, maksimalkan usaha. Dan selalu berikhtiar ya kan, harus percaya sama Allah kalau misalkan kita tuh bisa. Bisa ya. Oh, yang penting optimis. Dan satu lagi, jangan lupa mau presentasi itu minta ridho dan restu dari orang tua ya, karena Kami setiap presentasi itu kami selalu nanya tuh udah minta maaf kalau gitu ya. Itu ritual karena kami. ridhonya Allah kan ridhonya orang tua, Iya. ridhonya orang tua kan ridhonya Allah ya. Ya luar biasa memang ya tim ini. Karena memang kalau ada yang bilang bahwasanya doa ibu itu langsung mencapai kasih. Benar. Seperti itu. Berarti salah satu trik suksesnya itu. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang di rumah atau yang sedang nonton podcast kita bisa termotivasi untuk kedepannya ikuti Pimnas. Yang penting optimis dan kerjasama dan sama-sama bekerja ya. Dan pastinya dengan berikhlas, berdoa Dan usaha. dan usaha luar biasa. Oke. Ya itu aja sih. Akhirnya sampaikan mana tuh bisa Sampaikan. menjadi motivasi buat teman-teman yang dengar. Ya intinya kalau misal mengikuti PKM itu jangan mikir enaknya aja gitu, ya harus dijalani susah senangnya sama gitu. Jangan mau enaknya aja, nanti mikir aku mau ikut PKM ini karena mau bebas skripsi, mau ini, jangan itu aja gitu. Karena kan kita kan di PKM ini kan juga belajar gitu, sama-sama belajar dari yang nggak tahu jadi tahu, itu aja sih Bang. Ya. Sudah dapatkan motivasinya luar biasa. Nah ini sudah didapat prestasi. Apakah kedepannya akan mencoba lagi? Pasti. Pastinya akan dicoba lagi selama masih kuliah di UMSU dan masih mulai kami coba lagi. Luar biasa memang. Luar biasa semangat anak muda yang perlu dicontoh ya. Perlu dicontoh. Dan kami harap semua dari teman-teman, sobat Pompong tentunya, terus kayak mahasiswa UMSU biar bisa semangat juga untuk ikut PKM dan bisa membawa nama baik UMSU di kancah nasional. Luar biasa. Luar biasa. Oke, teman-teman, terima kasih. Tak terasa sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas waktunya sudah mau hadir di Caster Podcastnya Pompong. Buat Rinaldo, Aini dan Mbak Indahnya, sukses selalu dan teruslah menjadi pribadi yang terus menginspirasi teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcastnya Pompong. Jangan lupa untuk terus subscribe dan share video ini. Saya Basri Mustafa, salam Persma.